Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasaru Al-Aqidatul Islamiyah, ringkasan akidah Islam, sebuah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala. Judulnya apa hari ini para jemaah kita? Pak Birda, apa judulnya hari ini kita? Bahaya pemikiran sesat dari Thariqat Sufiyah. Jadi pada kesempatan malam hari ini pembahasan yang baru tentang bahayanya pemikiran sesat dari Thariqat Sufiyah. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan ini diambil dari satu bab dalam kitab ini, di dalam kitab Mukhtasaru Al-Aqidatul Islamiyah, ringkasan akidah Islam. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala, as-su'alus sadis, pertanyaan yang keenam, hal fil islami turukun sufiyatun wa ahzab. Ada pertanyaan di sini, hal fil islami, apakah di dalam agama Islam terdapat turukun sufiyah, ajaran thariqat sufiyah, wa ahzabun, dan ajaran untuk berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Apakah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diwariskan oleh beliau ini, terdapat di dalamnya ajaran untuk kita mengikuti thariqat sufiyah, dan untuk kita kaum muslimin ini berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, berpecah belah. Maka jawabannya adalah al-jawab, laisa fil islami turukun sufiyah. Di dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya ajaran untuk mengajak kita mengikuti thariqat sufiyah.
wa ahzabun, dan untuk kita berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Qala Allah Ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar bahwa ajaran Islam itu satu, agama Islam itu satu, dan Islam mengajak kita untuk bersatu, bukan berkelompok-kelompok, bukan bergolong-golongan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat nomor 92, dan surah Al-Anbiya adalah surat nomor 21 urutannya dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Para ulama ketika menjelaskan ayat yang mulia ini disebutkan beberapa riwayat, diantaranya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa makna ayat ini adalah dinukum wahid, agama kalian adalah satu. Dan riwayat dari Ibnu Abbas ini juga merupakan pendapatnya Al-Imam Mujahid dari kalangan tabi'in rahimahullah, di mana makna ayat ini adalah sesungguhnya umat kalian ini agamanya hanyalah satu, yaitu Islam. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, kata Allah, maka sembahlah oleh kalian aku semata, jangan kalian menyembah selain diriku. Jadi kalau kita kembali kepada ayat yang mulia ini, jelas bagi kita bahwa agama Islam itu adalah satu, tidak ada Islam yang lainnya, tidak ada Islam Nusantara, Islam Arab Saudi, Islam Kuwait, Islam Amerika, tidak ada. Islam itu ya satu, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Islam yang difahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan sesuai dengan pemahamannya para sahabat, Islam yang difahami oleh para sahabat. Sebab apabila kita berislam, sekalipun kita sudah merujuk kepada sumber yang benar, jadi sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita sudah merujuk kepada sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, namun ternyata sumber itu kita fahami sendiri dengan pemahaman masing-masing kelompok dari kita, masing-masing golongan dari kita, maka Islam itu akan menjadi banyak. Dan bisa jadi di satu negara Islam itu lebih dari satu Islam. Tapi kalau Islam kita fahami sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana dahulu Rasulullah mengajarkan Al-Quran, bagaimana dahulu Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya. Beliau bersabda, didengar sabdanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau beramal, dilihat amalannya, perbuatan Nabi itu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Atau para sahabat beramal, kemudian Rasulullah membiarkannya, menyetujuinya, maka itu adalah Islam. Dan itulah Islam yang murni, yang semua dari kita ingin beramal sesuai dengan Islam yang murni, karena Islam inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Islam versinya si fulan atau si alan, tapi Islam yang betul-betul murni datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap dari kita wajib mencari, mempelajari Islam yang murni. Kalau sudah ketemu, untuk kita berpegang teguh dengannya, dan jangan kita meninggal dunia dalam keadaan kita meninggalkan ajaran Islam yang murni. Jangan sampai.
kita berpegang teguh dengannya. Maka dari itu Allah mengatakan di sini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, maksudnya agamanya adalah satu. Jadi dinukum dinun wahid. Agama kalian adalah agama yang satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana rabbukum, dan aku adalah sesembahan kalian. Zat satu-satunya yang berhak untuk kalian sembah. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku semata. Ini adalah ayat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini dalam surah Al-Anbiya ayat 92 ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kaji dalam pertemuan yang lalu. Itu Ali Imran ayat 19 dan 85. Silakan dibuka dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran. Ada di dua ayat. Yang pertama di ayat yang ke-19. Kita baca ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam yang dimaksud ini Islamnya orang Indonesia atau Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya? Yang mana? Radhiyallahu anhum ajmain. Islam yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan sahabat mengajarkannya radhiyallahu anhum kepada para tabi'in rahimahumullah. Para tabi'in mengajarkannya kepada atba'u tabi'in. Inilah disebut as-salafus saleh. Tiga generasi, yang ketiga generasi ini telah menyampaikan Islam ini kepada kita. Maka kewajiban kita di zaman ini adalah kita merujuk kepada Islam yang pernah diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah kepada tiga generasi ini. Kepada generasi sahabat, dilanjutkan oleh mereka para sahabat kepada generasi tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya, atba'ut tabi'in, sampailah Islam ini kepada kita. Kemudian Allah berfirman di surat yang sama, Ali Imran, surat yang ketiga ayat 85, Allah tidak akan menerima apabila seorang hamba beragama dengan selain Islam, atau seorang hamba sudah berislam, beragama Islam, tapi amalannya tidak datang dari Islam, tidak ada tuntunan dari agama Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dina, selain agama Islam sebagai agama yang dipeluknya, atau agama yang dikerjakan ajaran-ajarannya, maka falayyuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang yang mencari agama selain Islam atau beramal dengan amalan di luar ajaran Islam, itu di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Apabila seorang itu memeluk agama selain Islam, ini yang pertama tafsirannya. Atau dia sudah Islam, sudah memeluk Islam, tapi ajaran yang dikerjakan bukan ajaran Islam, ajaran nenek moyang, ajaran masing-masing negeri, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan ini, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala minhu, maka agama selain Islam itu tidak akan diterima, dan ajaran yang selain Islam yang diamalkannya pun tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, ats-tsani, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 103, surat nomor 3 ayat 103. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, bihablillahi, dengan talinya Allah. Sebagian mufassirin mengatakan yang disebut dengan hablullah adalah Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran, jami'a, semuanya.
Jadi hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran seluruhnya, semuanya. Sebagian mufassirin mengatakan bihablillahi jami'a, yaitu dengan Islam. Tali Allah di sana al-Islam. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Tidak boleh kita meninggalkan agama Islam bercerai-berai. Ini yang kedua, dalil yang kedua, bahwa di dalam Islam tidak boleh kita berkelompok-kelompok. Jadi Islam ya satu. Tidak ada Islam ini dan itu ya. Islam liberal, Islam Nusantara, tidak ada. Islam yang satu. Sekarang kalau misalnya kita di Indonesia yang kita amalkan adalah Islam Nusantara, bagaimana kalau kita di Amerika? Bagaimana kalau kita di Rusia? Bagaimana kalau kita di Jepang? Apakah mau orang Jepang mengamalkan Islam Nusantara? Ya tidak mau. Islam yang kita amalkan adalah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diterima, dan itulah yang benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala antara adat-adat yang boleh kita perbuat, kita lakukan dengan ajaran agama yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita ganti, yang tidak boleh kita tambah, kita kurangi, kita rubah. Tolong diperhatikan. Misalnya di sini di Indonesia, adatnya kaum muslimin laki-laki rata-rata kalau ke masjid memakai sarung. Kemudian penutup kepalanya berupa songkok nasional, songkok hitam itu ya. Itu di Indonesia, kopiah. Songkok nasional, songkok hitam. Itu adatnya di Indonesia, tidak mengapa. Kalau di Amerika, orang sana kebanyakan kalau sholat di masjid pakai celana, kemudian pakai kemeja, tidak mengapa. Karena itu hanyalah adat kebiasaan dan tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi sholatnya tidak boleh yang satu sholat ala Amerika. Bagaimana takbirnya? Allahu Akbar, muter-muter. Yang satu ala pencak silat, dan seterusnya. Tidak boleh. Harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga para jamaah, ats-tsalits, wala takunu minal musyrikin. Allah berfirman, jangan kalian menjadi golongannya orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, termasuk golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah atau apa cirinya orang kaum musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Kata-kata minal ladzina farraqu dinahum, firman Allah ini ditafsirkan oleh para ulama. Berkata Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, wala takunu minal musyrikin, yaitu minal ladzina farraqu dinahum minal ladzina baddalu dinahum wa khalafuhu wa faraquhu, yaitu golongan orang-orang yang mengganti agama mereka. Jadi minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang berpecah belah, memecah agama mereka. Ini adalah orang-orang yang mengganti agama mereka. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengganti agama mereka, menyelisih agama mereka. Inilah yang dimaksud. Wa kanu syi'a, dan mereka itu bergolong-golongan. Apa makna syi'an? Syi'an ay ahzaban firaqa. Yang dimaksud adalah berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi tidak boleh seorang itu berkelompok dan bergolong-golongan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengarkan akhir ayatnya. Allah mengatakan,
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, setiap golongan, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada diri mereka, farihun, mereka berbangga dengannya, mereka gembira dengannya. Surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Ar-Rum surat nomor 30, ayatnya nomor 31 dan 32. Ini sudah terjadi sekarang. Umatnya Rasulullah SAW, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Tidak boleh. Tidak boleh ini para jemaah. Ayat ini. Jadi tidak boleh yang ngaji di Ma'had At-Tirmidzi ini bangga dengan apa yang ada di kita. Tidak boleh. Kita ini semuanya beramal dan kita khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Kita khawatir. Dan kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Kita ini khawatir berjemaah. Tidak ada yang bisa memastikan amalnya diterima oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa memastikan. Kita ini berupaya beramal sesuai dengan sunnah agar amal kita diterima. Jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita yang sudah ngaji begini mudah mencap orang, oh ini pasti neraka, yang ini surga. Dari mana kita tahu? Dari mana dia bisa mencap orang ini surga neraka? Tidak bisa. Ini sahid, ini tidak sahid, dari mana? Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang meninggal di medan perang pun tidak bisa kita pastikan dia pasti sahid. Karena bisa jadi ketika dia mau wafat, dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang yang disebutkan di sebuah hadis, dia sebenarnya sudah terluka parah dan dia hendak mati, sudah sekarat. Tapi karena dia tidak tahan dengan lukanya yang berat itu, dia menusuk dirinya sampai wafat. Coba kalau seandainya dia tunggu sampai meninggal, dia syahid. Ternyata dia menusuk dirinya sampai wafat. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini seorang muslim setelah itu mendengarkan ayat-ayat semacam ini tidak boleh kita ya bergolong-golongan dan tidak boleh kita berbangga dengan apa yang ada pada diri kita. Belum tentu apa yang kita amalkan atau apa yang kita usahakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini khawatir. Kita ini berada di atas dua hal, yaitu ar-raja, berharap amalan kita diterima, kita berharap ridhonya Allah, surganya Allah, dan al-khauf, takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kita takut kalau kita wafatnya tidak husnul khotimah, kita takut dengan azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan dikuatkan oleh ulama-ulama yang lainnya seperti Syekhuna Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa ibadah yang sempurna yang diharapkan diterima di sisi Allah adalah ibadah yang memenuhi 3 unsur. Yang pertama, adanya sikap ar-raja, berharap surganya Allah, berharap ridhonya Allah, berharap perjumpaan dengan Allah dan melihat wajahnya Allah, berharap nikmat kubur, berharap diringankan siksanya, berharap dimudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya, berharap diringankan hisabnya. Ini harapan-harapan seorang muslim. Yang kedua, harus ada unsur al-khauf. Dia takut akan azabnya Allah, dia takut dari azab kubur, dia takut dari meninggal su'ul khatimah, meninggal yang buruk, dia takut disiksa dalam kuburnya, dia takut ketika dia melewati sirat kelak, dia takut dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga, semua itu didasarkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu harus 3 unsur ini terpenuhi. Ar-raja wal khauf wal mahabbah. Ar-raja sikap berharap, wal khauf rasa takut, wal mahabbah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok-kelompok yang menyimpang seperti thariqat sufiyah yang menyimpang, ada sebagian thariqat tidak terlalu menyimpang. Tapi ada thariqat sufiyah yang hulu dan menyimpang dari Islam. Yang mereka itu tidak mendasarkan ibadahnya di atas dasar ar-raja wal khauf.
dasarnya hanya al-mahabbah, cinta saja. Kata mereka kalau ibadah itu dasarnya ar-roja, seperti ibadahnya pedagang yang berharap keuntungan. Kalau dasar ibadah itu al-khauf, takut, seperti ibadahnya budak yang takut dihukum oleh pemilik dan majikannya. Ini salah. Kalau seandainya ibadah itu dasarnya hanya cinta, berarti Rasulullah itu ibadahnya tidak diterima. Yang diterima adalah ibadah kalian, wahai tarekat-tarekat sufiyah, ya enggak? Berarti ibadah kalian diterima, Rasulullah ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena Rasulullah itu ibadahnya didasari 3: al-mahabbah, ar-raja, wal khauf. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian ibadahnya diterima karena kalian hanya rasa cinta. Pada Rasulullah itu berdoa minta surga, dan beliau banyak menyampaikan hadis-hadis tentang surga dan dahsyatnya neraka, dahsyatnya hari kiamat. Beliau sampaikan itu. Karena ibadah jika tidak didasari ini tidak akan sempurna ibadahnya seseorang. Oleh karena itu orang-orang yang ibadahnya dasarnya cinta, biasanya ibadahnya itu kebanyakan adalah bid'ah-bid'ah. Jadi semangat dalam mengamalkan bid'ah tapi benci dengan sunnah. Antum perhatikan nanti. Orang yang ibadahnya dasarnya hanya cinta, nanti kebanyakan yang diamalkan itu bid'ah-bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Baca sholawat sekian ribu kali, 4.000 sekian kali, saya tidak mau sebutnya. Baca ini Qul Huwallahu ahad 500 kali, sekali duduk. Kalau batal berhadas maka harus dimulai dari awal lagi. Ada yang gila di Pare dulu, mengamalkan Al-Ikhlas 500 kali dibaca sekali duduk. Kalau sudah 499 kemudian kentut, harus mengulangi dari pertama lagi. Stres akhirnya orangnya ada di Pare, nggak tahu sudah meninggal atau masih hidup. Karena ibadahnya dasarnya cinta. Ibadah itu dasarnya 3, dan itu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berkelompok-kelompok itu terlarang dalam Islam. Apalagi bangga dengan kelompoknya. Sudah berkelompok-kelompok, bangga dengan kelompoknya, memvonis kaum muslimin yang lainnya tidak masuk surga, hanya dia saja yang masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang bisa menjamin dirinya masuk surga para jamaah? Siapa yang bisa menjamin dirinya masuk surga? Tidak ada jaminan kecuali kita mentaati Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku kelak akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dialah orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, namun siapa yang durhaka kepadaku itulah orang yang enggan masuk surga. Jadi orang yang durhaka kepada Nabi, tidak mau mentaati Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, itulah orang yang enggan masuk surga walaupun ibadahnya banyak. Ibadah banyak bukan jaminan masuk surga. Masuk surga itu apabila taat kepada Nabi SAW, ittiba kepada Nabi SAW. Nanti baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku, wahai para sahabat, kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, itiba'lah kepadaku. Jadi tanda seorang itu cinta kepada Allah kalau dia mau ittiba. Jadi tandanya kalau dia mau ittiba kepada Nabi SAW, bukan membuat bid'ah, bukan semangat ibadah di atas apa? Bid'ah. Kalau seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya orang yang mau ittiba? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak punya dosa? Saya, panjenengan, antum semuanya. Kita ini semuanya banyak dosa. Kita ini pendosa, para jemaah. Rasul yang mengatakan kita ini banyak salah. Kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah manusia-manusia yang banyak berbuat salah. Kita ini orang-orang pendosa, banyak berbuat salah kita ini. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang-orang yang banyak berbuat salah, ada yang mau bertaubat, adalah mereka-mereka yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah menjamin bagi orang-orang yang mau ittiba kepada Nabi, panjenengan sholatnya sesuai dengan tuntunan, zikirnya sesuai dengan tuntunan, ngajinya sesuai dengan tuntunan, maka panjenengan dijamin dua thamarahnya, buahnya. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita ini orang yang banyak dosa, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil yang keempat para jemaah, ar-rabi'u, bahwa di dalam Islam tidak ada tarekat sufiyah dan tidak ada kelompok-kelompok. Justru Islam melarang kita berkelompok-kelompok. Adalah An bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi jangan sampai begini loh ya, mohon maaf. Nanti ikhwah kita ada yang lulusan Ma'had Al-Imam Tirmidzi, tidak mau menikah dengan gadis yang lulusan Ma'had yang lain. Jangan sampai. Itu namanya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Jangan sampai demikian. Kita belajar di Ma'had ini tidak diajari untuk fanatik kepada Ma'had kita, pesantren kita. Tidak boleh kita fanatik dengan pesantren kita. Kita belajar di sini agar kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Kita pahami Al-Quran dan Sunnah semampu kita sesuaikan dengan pemahaman as-salafus saleh. Dan kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, dari pesantren mana saja, dari pengajian mana saja, jika memang pesantrennya mengajarkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Pengajian juga begitu. Tidak boleh kita fanatik dengan seorang ustadz, ngefan dengan seorang ustadz. Saya kalau bukan ustadz ini tidak mau ngaji. Ini keliru ini. Sebagian dari kita begitu, keliru. Selama ustadznya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia fahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in rahimahumullah, atba'u tabi'in rahimahumullah, dan apabila ustadznya salah, dia siap untuk rujuk, menyampaikan rujuknya, rujuk kembali kepada kebenaran, maka ini yang harus kita datangi pengajiannya, siapapun dia. Yang ustadz punya gelar atau tidak punya gelar, yang dia dipanggil ustadz maupun tidak dipanggil ustadz, kalau dia mengajarkan kepada kita agar kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, ikuti kajiannya para jemaah. Karena dia insya Allah tidak akan mengajak untuk kita bergolong-golongan. Justru dia mengajak untuk kita menghargai sama muslim. Karena bisa jadi orang muslim yang kita nilai salah, ternyata dia benar di sisi Allah. Seorang muslim yang kita nilai ibadahnya yang tidak diterima, ternyata ibadahnya dia justru yang diterima, kita yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita ini. Kita simak ceritanya Abdullah bin Mas'ud ini. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris atau menggambar untuk kami, khattan, satu garis. Jadi beliau menggaris atau menggambar satu garis digambar oleh Nabi. Biyadihi, dengan tangan beliau yang mulia, digaris oleh Nabi di tanah. Ya, beliau menggarisnya di tanah. Thumma qala, kemudian setelah menggaris garis yang lurus satu garis, beliau mengatakan, hada sabilullahi, ini adalah jalannya Allah, kata Rasulullah. Mustaqiman, jalan yang lurus. Wa khatta, kemudian beliau menggaris lagi, khututan, garis-garis yang banyak, an yaminihi, ke arah kanannya. Jadi garis yang lurus tadi, satu garis begini, beliau garis lagi ke arah kanan, garis-garis yang banyak. Wa an simalihi, dan ke arah kirinya, garis-garis yang banyak. Tahu gambarannya? Garis lurus, setelah itu Rasulullah menggaris ke kanan, garis-garis yang banyak, ke kiri, garis-garis yang banyak, yang menyimpang dari jalan yang lurus itu tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Kalau ini tadi jalan Allah yang lurus, adapun ini jalan-jalan, kata Nabi, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun, tidak ada dari jalan-jalan ini satu jalan pun, tidak ada satu jalan pun, illa, kecuali alaihi, di jalan tersebut, syaitanun, ada setannya. Kalau jalan Allah tidak ada. Jadi jalan Allah yang lurus ini tidak ada setannya. Adapun jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri ini, masing-masing jalan itu tidak ada kecuali ada setannya. Yad'u ilaihi, yang dia mengajak ke jalan tersebut, menyeru
ke jalan tersebut. Thumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan jalan-jalan setan dan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Mas Fatih, surat Al-An'am surat nomor berapa? 6. Kalau 7 Al-Araf, kalau 5 Al-Maidah, ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surat nomor 6 ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hadha, dan sesungguhnya ini, sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Jadi jalan yang lurus tadi ada satu garis yang digambar lurus, satu garis ini. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus tersebut. Jadi yang memerintahkan kita mengikuti jalan Allah siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Karena jalan yang ke kanan ke kiri tadi yang menyimpang dari jalan lurus itu jalannya syaitan. Antum perhatikan ya. Ini antum perhatikan, ini jalan yang lurus. Kemudian kita gambar sedikit jalan yang ke kanan. Seret begini ya. Ke atas. Coba, ketika mulai menyimpang dari jalan yang lurus, semakin kita menyimpang, semakin kita jauh berjalan, semakin jauh enggak dari jalan yang lurus? Jaraknya ini loh. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Oleh karena itu seorang yang mengikuti jalan syaitan, dia semakin jauh dari jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Semakin jauh dan semakin jauh. Fatafarraqa bikum an sabili, maka niscaya jalan-jalan syaitan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, akan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Jadi kalau kita mengikuti jalan-jalan syaitan, maka jalan-jalan setan itu akan membuat kita jauh dari jalan Allah. Lihat ini jalan Allah, jalan setan, coba. Semakin kita ke sana, semakin jauh. Semakin ke sana lagi, semakin jauh. Semakin jauh. Jaraknya semakin jauh. Semakin jauh dan semakin jauh. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita wajib setelah kita mendengar ayat yang mulia ini untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mencari, fa insyaallah akan ketemu. Entah sekarang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita akan ketemu kalau kita betul-betul berharap jalan Allah yang lurus. Pasti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita asyik di atas jalan syaitan, tidak akan ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbangga dengan jalan syaitan tersebut, tidak akan ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabili, itu salah harokatnya ya, roknya bukan di kasrah tapi di fathah. Fatafarraqa bikum an sabili, maka niscaya jalan-jalan setan itu akan memecahkan kalian, menjauhkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Tidak ada di situ, yang bisa nulis Arab tambahkan. Lanjutan ayatnya, dzalikum, demikianlah, demikian itulah, wassaqum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian dengan jalannya itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu apa? Fi'lul awamir, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. As-subulu, apa yang dimaksud dengan as-subulu? As-subulu itu bentuk jamak. Kalau satu, bahasa Arabnya as-sabilu. Makanya jalannya Allah itu sabilullah, satu. Sabil menggunakan apa? Kata-kata mufrad, bentuk tunggal, ya, sabilullah. Tapi jalan-jalan setan menggunakan apa? As-subulu, jalan-jalan. Karena jalan setan itu banyak, kalau jalan Allah satu. Jadi jalan Allah itu satu. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Jadi as-subulu adalah at-turuku, jalan-jalan. Rawahu Ahmadu, hadis yang mulia ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i dalam sunannya, wa sahhahahu al-Hakimu, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan Imam adz-Dzahabi beliau menyepakati apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim tentang kesahihan hadis tersebut. Dalil yang terakhir, al-khamisu, bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran tarekat sufiyah dan tidak ada kelompok-kelompok.
Kalau ajaran zuhud ada enggak? Ada zuhud ya. Zuhud. Kita ajaran wara, menjaga diri dari yang subhat, yang diharamkan, zuhud, tidak mencintai dunia, melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada kehidupan akhirat. Itu ada dalam Islam. Tapi tidaklah kita diajari berzuhud, diajari ajaran-ajaran tentang rokoik. Rokoik itu tentang apa? Tentang pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, kecuali kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita mensucikan di jiwa kita dengan ajaran-ajaran di luar Al-Quran dan Sunnah. Sucikan jiwa kita dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, dalil yang kelima berjamaah adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang ini yang terakhir ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi menjelaskan tentang jalannya Allah. Dengarkan ini. Daraballahu mathalan, Allah menyebutkan satu permisalan, siratan mustaqimah, permisalan tentang jalan yang lurus. Jadi permisalan yang Allah sebutkan ini adalah tentang jalan yang lurus. Wa ala janbai sirati, di mana di atas janbai sirati, samping kanan kiri dari jalan tersebut, ada surani, dua tembok, ada dua pagar. Ini jalan lurus, coba diperhatikan ya. Kita bayangkan ini jalan lurus disebutkan oleh Allah. Di samping kanan kiri dari jalan yang lurus itu ada dua tembok, dua pagar. Yang pagar ini ada di samping kanan kirinya. Fihi ma abwabun, di kedua samping tadi, baik kanan maupun kiri, ada pintu-pintu. Ada di tembok-tembok itu ada pintu-pintunya. Jadi perhatikan ya, ini jalan lurus, ada tembok. Kemudian di tembok ini ada pintu-pintunya. Di sini juga ada pintu-pintunya. Tembok samping kanan ada pintu-pintunya, tembok samping kiri juga ada pintu-pintunya. Yang pintu-pintunya mufattahatun, semuanya terbuka. Pintu-pintunya semuanya terbuka. Wa 'alal abwabi, kemudian di atas pintu-pintu tersebut, pintu-pintu yang terbuka itu, suturun, ada kelambu-kelambu, satir-satir yang menutupi. Murkhatun, yang satir-satir itu menjulur ke bawah. Wa 'ala babis sirati, kemudian di atas pintunya sirat, dain, ada seorang penyeru, yaqulu, yang berkata. Jadi kalau antum mau masuk ini, di pintu depannya itu ada seorang yang menyeru di atasnya. Orang ini mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, udkhulus siratal mustaqima jami'an, masuklah kalian ke jalan yang lurus seluruhnya. Jadi ini ya, perhatikan, mulai masuk jalan yang lurus ini tembok-tembok ada pintu-pintunya, ditutupi selambu yang menjulur ke bawah. Lengser itu bahasanya Indonesia apa? Menjulur ya? Hah? Menjulur. Yang lengser ke bawah, menjulur ke bawah. Ini di depan jalan yang lurus ini ada seorang yang menyeru, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, udkhulus siratal mustaqima jami'an, masuklah kalian ke dalam jalan yang lurus ini seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan sekali-kali akan menjauhi jalan yang lurus ini. Wadain, kemudian ada dai, yad'u, yang dia menyeru min fauqis sirat, dari atas sirat. Kalau tadi di depan pintu, ini di atas sirat. Jadi setelah sudah masuk ke dalam sirat, jalan yang lurus ini, ada dai lagi. Fa idza aradal insanu, apabila manusia menginginkan an yaftaha syai'an, untuk membuka sesuatu, mintil kal abwabi, dari pintu-pintu itu. Kan manusia kadang-kadang ingin tahu ada apa ini di pintu-pintu ini. Setiap kali mau membuka pintu-pintu itu, qala, maka dai yang ada di atas sirat berkata, waihaka, celaka kamu wahai manusia, la taftahu, jangan kamu membukanya. Jadi pintu ini kalau dibuka bahaya, tidak boleh dibuka. Silakan berjalan terus, nggak usah dibuka ini ya, jangan dibuka, jangan kau buka. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, in taftahu, jika kamu membukanya, talijhu, kamu akan masuk ke dalamnya.
Mungkin saya gambarkan ya, saya gambarkan, antum pernah naik pesawat terbang atau pernah naik kereta api yang berjalan dengan kecepatan yang sudah tinggi, bukan baru keluar dari stasiun ya, sudah berjalan dengan kecepatan tinggi. Coba antum buka pintunya, antum di pinggir pintu, itu peluangnya jatuh lebih besar atau enggak? Besar. Jadi jatuh keluar, terlimpar, apalagi pesawat terbang ya. Kalau dibuka pintunya gimana kira-kira? Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya. Fassiratu, maka jalan yang lurus tadi adalah al-Islamu, Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Islam. Wassurani, adapun dua tembok, dua pagar yang ada di samping kanan jalan yang lurus itu adalah hududullah ta'ala, batasan-batasan Allah ta'ala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahatu, sedangkan pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah ta'ala, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika da'i, adapun da'i itu ala ra'sis sirat, yang ada di ujung sirat adalah kitabullahi, adalah Al-Quran, kitabnya Allah. Wadda'i min fawqis sirat, adapun da'i yang ada di atas sirat adalah wa'idullahi, penasihat dari Allah, fi qalbi kulli muslim, yang ada di hati setiap muslim. Jadi di dalam hati kita ini ada wa'idullah, penasihat dari Allah yang menasihati kita, jangan masuk ke sana, jangan kau buka pintu itu, karena itu adalah keharaman-keharaman Allah, sedangkan temboknya atau pagarnya adalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Surani, yang dimaksud dengan suran, dua pagar, dua tembok, adalah as-suru, mufradnya adalah asur, tembok atau pagar. Huwal bina'ul murtafi, yaitu bangunan yang tinggi. Jadi kalau seperti ini tembok atau pagar namanya, karena bangunan yang tinggi menutup. Di bangunan tinggi, tembok atau pagar. Jadi sudah ditutup dengan tembok atau pagar, dan pintunya sudah dikasih apa? Kelambu-kelambu. Kita dilarang untuk masuk ke dalamnya. Apabila masuk ke dalamnya, itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad wal Hakim dan Al-Hakim bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian rahmati Allah taala, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini, bahwa tidak ada dalam Islam ajaran untuk kita mengikuti ajaran Thariqat Sufiyah. Jadi thariqatnya hanya satu, thariqatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mengikuti thariqat, ikutilah thariqatnya sama Rasulullah SAW. Tapi di dalam Islam tidak ada kata-kata thariqat, yang adalah ittiba pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mengikuti cara beragama, ikuti bagaimana Rasulullah beragama, ikuti bagaimana para sahabat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik amalan kita sedikit tapi sesuai dengan sunnah, insya Allah diberi pahala, daripada amalan kita banyak namun lelah, tidak ada pahalanya di sisi Allah, justru terancam dihukum di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beramal bid'ah itu jangan dikira bukan hanya tidak ada pahalanya, diancam dengan neraka. Seorang yang beramal tanpa dasar tuntunan itu diancam amalannya tidak diterima dan dimasukkan ke dalam neraka. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atas amalan itu perkara kami, baik perintah maupun anjuran dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Jadi seorang yang beramal tanpa dasar tuntunan, amalannya tertolak dan pelakunya diancam dengan api neraka. Fa inna khairal hadithi kitabullah, ketahuilah sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha, sungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara-perkara baru yang diadakan adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu adalah di neraka. Jadi Rasul yang mengatakan bid'ah itu di neraka. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Kalau ada bid'ah hasanah berarti ada orang disebut dengan ahlul bid'ah hasanah, ya enggak?
Yang ada ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada ahlul bid'ah hasanah. Mau panjenengan saya katakan, oh sampean karena membuat mengikuti bid'ah hasanah berarti sampean adalah ahlul bid'ah hasanah. Marah dia pasti. Pasti semuanya ingin disebut ahlus sunnah wal jamaah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ingin disebut ahlus sunnah wal jamaah, ikuti sunnah. Para ustadz, para kiai, para gus, ya, ustadz-ustadz muda, ikuti Quran dan sunnah. Jangan ikuti bid'ah. Misalnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jabat tangan. Jabat tangan itu kalau ketemu, Assalamualaikum, ketemu di jalan, ketemu baru masuk masjid jabat tangan. Jangan masuk masjid anteng-anteng, nggak salam, nggak jabat tangan. Kemudian nanti habis sholat baru jabat tangan. Sudah terlambat ini. Justru jabat tangan setelah sholat tidak ada tuntunannya. Setelah sholat itu langsung dzikir masing-masing sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh imam. Dan dzikirnya pun sesuai dengan tuntunan Nabi, jangan panjang-panjang. Yang panjang itu tidak ada tuntunannya. Rasul membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, pendek. Bukan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim. Enggak ada tuntunannya. Astaghfirullah, titik. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagian dari bapak-bapak sudah saya beri hadiah kitab ya tentang zikir dan doa. Yang belum dapat bisa menghubungi saya setelah sholat isya. Tapi jangan banyak-banyak, orangnya sudah habis kitabnya. Jadi yang belum dapat bisa menghubungi saya. Zikir dan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.